Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini berempat sebagai kelompok ingin mengerjakan tugas yang diberikan dosen kami. Saya Willy Adi Permana. Saya Farizi Bakri. Saya Haikal Fari Akbar. Saya Muhammad Faiz. Saksikan video kami selengkapnya. Dadah. Halo semuanya, saya Willy Adi Permana sebagai anggota pertama. Di sini tugas saya yaitu membuat database beserta table dan value-nya. Jadi berdasarkan IRD yang telah diberikan, yaitu ini. Di sini saya telah analisa, maka nanti nama dari database yang akan saya buat yaitu rumah sakit. Berdasarkan dari sini yaitu ada nama dokter, ada tabel dokter, tabel dokter, pasien, daftar, administrator, dan dokter admin. Maka dapat disimpulkan bahwa ini merupakan rumah sakit. Maka tabelnya yaitu 6 tabel ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan isi dari tabel ini yaitu kolomnya yaitu nama dokter, ID dokter, alamat dokter, dan sebagainya. Sebelum itu kita masuk yaitu rumah sakit. Sini create. Maka di SQL ini kita akan coding dulu. Ini coba kita go. Oke, telah dibuat tabelnya. Kemudian kita akan membuat tabel yang kedua. Setelah kita buat, mari kita tekan go. Sudah. Kita buat tabel yang ketiga. Dan coba kita tekan go. Baik, sekarang kita akan membuat tabel keempat. Coba kita go. Sudah bisa. Sekarang kita akan membuat tabel yang kelima. Dan go. Sekarang kita akan membuat tabel yang keenam. Kita go. Sudah, sekarang kita akan menginsert value ke dalam tabel-tabel tersebut. Kita akan menginsert tabel. Udah, ini aja lah. Edit ya, baik. Coba kita tekan go. Baik, sudah bisa. Sekarang kita akan menginsert data ke dalam tabel yang kedua. Dan sekarang coba kita tekan go. Hasil. Sekarang kita akan membuat data yang akan diinsert ke tabel ketiga. Kolom. Sekarang kita akan menginput data yang kita akan kita tekan go. Berhasil. Sekarang kita akan membuat query untuk menginput data ke tabel keempat.
berhasil. Sekarang kita akan membuat query untuk meninput data ke tabel yang ke-6, yaitu tabel terakhir. Coba kita tekan go. Berhasil. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, baiklah, di sini kita masuk ke yang kedua, yaitu tentang commit. Jadi, commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Ini mungkin ID-nya kita bikin 3, lalu kita go. Nah, di sini sudah berhasil ya. Transaksi 1 sudah berhasil kita buat routine-nya. Lalu di sini kita akan cek pada halaman SQL dengan cara kita panggil call lalu nama transaksinya. Lalu di sini kita klik go. Nah, di sini sudah tampil datanya si Tito ya. Sini kita lihat di tabel pasien. Nah, nama Tito itu belum masuk ya, karena kita bikin tanpa commit. Selanjutnya di sini kita akan bikin yang menggunakan commit agar datanya bisa tersimpan ya teman-teman. Nah, di sini kita klik go. Nah, berhasil ya. Di sini kita coba lihat pada halaman SQL, kita panggil seperti tadi, call transaksi 2. Lalu kita klik go. Nah, di sini sudah tampil ya ID pasiennya 6, nama pasiennya Tito. Di sini langsung saja kita cek lagi ke tabel pasien. Nah, datanya sudah tersimpan ya. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke rollback ya. Lalu di sini kita langsung saja coba go. Nah, berhasil teman-teman ya. Kita cek di halaman SQL, kita panggil, kita tuliskan nama routines-nya, lalu kita go. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ID pasien 6, nama pasien Tito, jenis kelaminnya L. Di sini tidak ada perubahan data ya, karena kita melakukan perubahan nama pasiennya itu ada dengan adanya rollback, di mana perubahan tersebut tidak terjadi dan setelah commit data ditampilkan. Nah, selanjutnya jika ingin datanya itu berubah ya, kita akan melakukan lagi transaksi yang selanjutnya, yaitu transaksi keempat, di mana kita akan melakukan perintah insert data baru pada tabel pasien dan pada ID pasien 6 ya. Nah, untuk namanya ini setting, langsung saja kita go. Nah, berhasil teman-teman ya, transaksi 4. Kita akan coba panggil di halaman SQL atau menu SQL. Kita panggil call nama transaksinya, nama routinesnya. Itu transaksi 4. Nah, di sini sudah teman-teman lihat ya, ID pasien 6, nama pasiennya berubah menjadi Septin ya. Kita lihat di tabel pasien juga sudah berubah ya teman-teman. Nah, jadi itu dia, kita sudah mempelajari commit dan rollback. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi checkpoint ya, di mana checkpoint akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya.
Baik, di sini saya ingin melanjutkan poin yang selanjutnya, yaitu checkpoint. Checkpoint itu merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Nah, contohnya itu contoh save point ada di sini. Nah, buatnya itu di rutin. Nah, oke, langsung saja. Kita pencet go. Nah, maka rutin sudah dibuat. Baik, di sini kita melanjutkan untuk membuat trigger. Nah, trigger itu merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Nah, sebelum kita membuat trigger, di sini tuh kita harus membuat dua tabel lagi, yaitu tabel obat dan juga tabel transaksi obat. Nah, sini kan bisa dilihat nih, ini belum ada kan tabel obat dan transaksi obat. Jadi kita buat terlebih dahulu. Langsung saja kita membuat tabel tersebut. Nah, maka tabel obat sudah dibuat. Nah, tadi kan kita sudah membuat tabel obat. Di sini saya membuat tabel transaksi obat. Nah, di sini saya sudah mempunyai query-nya, maka kita langsung saja membuatnya. Nah, maka tabel transaksi obat sudah terbuat. Nah, tadi kan kita sudah membuat dua tabel tersebut, tapi di sini tidak masuk. Cara untuk melihatnya yaitu kita pencet show hide table list, kemudian centang semua yang belum dicentang. Nah, maka tabel yang dua tadi yang sudah kita buat akan muncul di sini. Oke, langsung saja kita membuat triggernya. Membuatnya, maka langsung kita buat saja. Nah, trigger ini untuk membuat di kondisi obat. Nah, tadi kan kita sudah membuat triggernya. Untuk mengetes trigger tersebut, nah di sini kita bisa lihat nama obatnya di amoxicillin, yaitu stoknya 20. Maka kita mencobanya di transaksi obat. Ini kita buat saja. Mulai. Nah, sini maka tidak lagi di tabel obat. Nah, maka di stok di amoxicillin yang sebelumnya 20 menjadi 15. Berarti trigger yang kita buat sudah berhasil. Nah, sekian dari trigger, lanjut ke teman saya. Kenalkan, nama saya Farizi Bakri. Di sini saya bertugas untuk menjelaskan tentang pembuatan replication data. Nah, sebelum itu, di bagian ini saya akan menunjukkan cara menghidupkan database PHP MyAdmin melewati XAMPP Control Panel. Pertama kita klik Start, baru ntar masuk di bagian admin. Nah, sebelumnya di part-part sebelumnya kawan saya sudah membuat create tentang tabel rumah sakit. Nah, tugas saya di sini adalah membuat tentang replication data. Caranya gimana? Ikutin saya. Pertama, klik bagian new. Kedua, kita arah ke replication data. Kalau nggak ada nih, di bagian sini more, di replication data. Lalu, kita masuk di primary replication. Lalu, klik configuration ini. Kita klik. Kalau sudah, ntar bakal muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita memilih database yang sudah kita buat. Ini database yang sudah kawan saya buat. Sebelum itu, jangan pencet tombol Go terlebih dahulu. Kita mengcopy bagian ini. Kita ada sedikit config di bagian My ini. Gimana caranya? Kita kembali ke kontrol panelnya XAMPP. Lalu arahin ke config, lalu bagian My ini. Lalu kita pastein di bawah log error ini. Kita pastein. Ini hapus karena itu nggak dipakai. Nah, bagian ini dibuka kurungnya. Nah, jadi seperti ini. Kalau sudah, jangan lupa save dengan klik Ctrl Save. Lalu
klik silang saja. Lalu yang tadi ini kita keluarin saja. Nah, baru di bagian ini kita stop. Kita stop untuk merestartnya. Kita stop dulu, baru kita start lagi. Lalu kita klik admin. Lalu kita coba masuk lagi di bagian replication. Nah, di sini sudah terbuat yang tadi kita buat di My ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan user account. Gimana cara lanjutinnya? Yuk saksikan video selanjutnya. Di video sebelumnya kita berhasil membuat application. Contohnya ini, kita berhasil membuat application. Nah, pada video ini kita akan membuat user account. Gimana caranya? Pertama, kita klik bagian ini, user account. Lalu kita add user account. Nah, di sini kita diminta untuk memasuki data seperti username, hostname, password, dan permission. Di sini kita isi data yang sudah ada. Pertama, klik prodisi. Lalu di bagian ini, cara mendapatkan hostname ini, kita itu menggunakan komputer yang kedua. Nah, di bagian ini saya menggunakan Ubuntu. Cara mendapati lokal hostname-nya itu gimana? Pertama, kita klik terminal. Sudah klik terminal. Lalu kita search hostname -i. Nah, ini hostname-nya, alamatnya. Kalau sudah, kita tinggal copy. Ini yang tadi nih. Nih, taruhkan di sini. Kalau sudah, di sini isi password bebas apa aja passwordnya. Di bagian permission, kita centang bagian replication client dan replication salve. Ini biarin default. Nah, kalau sudah, kita pencet go. Nah, di sini berhasil dibuat. Mari kita lihat apakah benar. Nah, di sini usernya sudah dibuat. Selanjutnya, kita akan membuat untuk mengekspor data, lalu datanya itu dimasukin ke flash disk, lalu akan dimasukin ke komputer kedua kita. Kita lanjut videonya. Di video sebelumnya, kita berhasil membuat user account yang bernama Prodisi. Nah, di video ini, kita ditugaskan untuk mengekspor data dan memasukin datanya ke komputer yang kedua. Pertama, kita klik di bagian rumah sakit. Udah, habis itu kita klik ekspor. Kalau sudah, di sini bebas formatnya apa. Saya ambil SGL, disesuaikan aja. Klik ekspor. Lalu letakkan di directory download. Tunggu sampai selesai. Oke, sudah ke download. Kalau sudah ke download, kalian cut, taruhkan dekat lokal disk di kalian. Ini kita hapus saja, kita ganti sama yang ini. Oke, ini di rumah sakit. Nah, kalau sudah kita paste di flash disknya, lanjut ke Ubuntu-nya. Pertama, klik gambar no USB device yang ini. Klik kanan, lalu klik bagian send disk. Closure blade, klik. Kalau sudah ada bunyi tung, berarti dia lagi mengkonekkan. Nah, di situ sudah terhubung. Lalu kita bisa cek di sini di bagian ini. Di bagian ini tunggu sebentar. Lagi loading. Nah, ini data rumah sakit yang kita ekspor tadi. Lalu kita pindahkan ke komputer kedua dengan cara mengkopinya. Saya letak di bagian dokumen. Nah, sini kita berhasil mengcopy data dari komputer 1 ke komputer 2. Selanjutnya, kita akan mengeksekusi data rumah sakit ini. Saksikan selanjutnya.
Di video kali ini kita akan mengimport data yang tadi kita sudah copy ke komputer yang kedua. Gimana caranya? Pertama, ikutin saya. Klik terminal. Sudah masuk ke terminal. Lalu kita klik CD. OPT. Habis itu lem pp. Nah, kita masuk ke direktori lem pp. Nah, kalau sudah masuk, kita klik ls. Nah, kita akan mengeksekusi ini. Gimana caranya? Klik sudo. Ketik sudo. Habis itu titik slash. Baru nama itunya. Filenya. Linux 64 x64 titik run. Kita tunggu sebentar. Masukin passwordnya. Tunggu sebentar. Nah, bakal ini di-minimize aja. Bakal muncul pop-up seperti ini. Nah, kalau sudah muncul pop-up seperti ini, kita klik manage server. Nah, lalu kita bisa hidupin dari mulai Apache-nya sampai database-nya. Nah, tunggu sebentar dekat epilogue untuk menunggu sampai dia hijau. Tunggu sebentar. Nah, di sini sudah terhubung. Nah, habis itu kita pergi ke Firefox. Sambil menunggu. Tunggu sebentar. Oke. Nah, sabar guys, rada nge-lag. Nah, kalau sudah, kita klik. Nah, klik localhost phpMyAdmin. Apakah kalau berhasil, dia bakal muncul dashboard phpMyAdmin-nya. Kita lihat dulu guys. Nah, berarti di sini berhasil. Nah, cara mengimportnya gimana? Pertama, kita buat database rumah sakit dulu dengan klik new. Habis itu kita klik rumah sakit seperti ini. Nah, nanti seperti ini akan muncul tabel seperti ini. Pertama kita drop dulu tabelnya biar tidak mengganggu. Kita drop dulu dia. Oke, pertama kita klik new. Habis itu kita namain database-nya itu rumah sakit. Kalau sudah, kita create. Nah, kalau sudah kita create, pertama klik filenya ini, database-nya, lalu klik bagian import. Kalau sudah, klik browser. Habis itu cari directory file yang kalian mau import. Contohnya saya di dokumen SQL ini. Klik select. Tunggu berapa. Nah, sampai dia muncul gini, baru di ininya disesuaikan formatnya itunya. Baru klik import. Kalau sudah, nanti dia bakal berhasil. Tunggu saja. Rada lama. Karena datanya mau dipindahin lumayan banyak dari komputer 1 ke komputer 2. Oke, berhasil. Nah, import has been sukses. Nah, mari kita lihat datanya apakah benar masuk atau tidak. Nah, di sini data-datanya sudah pada masuk ya. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi lagi lebih dalam tentang replikasi datanya. Saksikan video selanjutnya. Nah, di video sebelumnya kita berhasil mengimpor data dari database komputer 1 ke komputer 2. Ini data-datanya. Sekarang kita disuruh lagi untuk membuat replication. Nah, caranya kita klik new. Lalu kita masuk replication.
di zoom. Lalu sekarang kita membuat replika replication dengan cara klik configure. Nah, di bagian ini kalian jangan pencet go terlebih dahulu. Kita copy di bagian ini. Kalau sudah di copy, kita masuk ke terminal. Pertama kita pergi ke new terminal. Lalu kita klik kita masuk ke cd opt /opt/lamp/etc. Nah, di bagian ini kita akan mengubah permission dari yang awalnya itu bisa di read jadi nggak bisa, awalnya itu di read jadi nggak ke read lagi. My CV mana my CV? Nah, di bagian yang ini nih, yang ini awalnya ini kan di read. Nah, kita klik sudo chmod lalu a tambah rwx my titik cv. Nah, ini membuat permission supaya dia tidak read only lagi. Nah, kalau sudah, ini udah saya buat, jadinya ini kurang n. Nah, baru bisa. Nah, selanjutnya kita tinggal buat new terminal lagi, yang tadi bisa disilang, new terminal lagi, klik sudo nano /opt/lamp/my.cnv. Nah, kita masukin password dulu, password untuk kalian. Nah, di bagian yang tadi kita paste di bagian sini guys. Nah, di bagian server ID 2 ini kalian paste di bawahnya. Nah, dipaste di sini. Kalau sudah, tambahkan, lalu kita tambahkan repli ke tambah do tambah db sama dengan nama database rumah sakit. Nah, kalau sudah begini, nah di bagian ini dibuka guys, yang ada tanda kurung ini dibuka. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik Ctrl O untuk save. Nah, lalu Ctrl X untuk keluar. Kalau sudah begitu, kita close aja yang ini ya. Yang ini jangan di close karena untuk ngidupin server. Nah, di bagian ini kalian restart dua-duanya. Oke. Kita tunggu saja restartannya. Nah, sudah kembali ya, udah hijau. Nah, di bagian ini masukin username yang tadi kita buat di akun yang pertama. Lalu ini passwordnya juga. Nah, cara mendapatkan host dari komputer 1 itu pertama kita ke komputer 1 dulu. Nah, kita klik terminal. Terminal pada di sini. Lalu kita klik ipconfig. Nah, di sini kita dapat addressnya guys, yaitu adalah yang ini addressnya 192.168. Ingat 192.168 192.168.56.1 Oke, sudah. Nah, kalau sudah begini, baru kita klik go. Nah, kenapa sih terdapat error di bagian ini? Nah, kita langsung saja ke video selanjutnya. Nah, di video sebelumnya kita terdapat error. Kenapa sih terdapat error?
Nah, karena alasannya kita harus melakukan enable pada file konfigurasi default pada folder liblaries. Caranya gimana? Nah, pertama kita klik terminal terlebih dahulu. Kita minimize semuanya, kita klik terminal. Lalu kita new terminal. Lalu ketikkan cd/opt/lam/php my admin, lalu bagian liblaries. Nah, kita udah masuk di directory liblaries. Nah, file apa sih yang mau kita ubah permissionnya nih di bagian ini, guys? Nah, caranya gimana? Kita klik sudo chmod a tambah rw sx, habis itu config, habis itu default .php. Kita klik enter, lalu masukin password. Nah, memang tak terjadi apa-apa, tapi file ini diubah hak aksesnya. Lalu, kalau sudah, kita klik bagian file di bagian ini, lalu kita masuk ke other, lalu kita klik di other dengan /opt, kita masuk untuk mengedit si file yang tadi kita edit. Lam, kita tahu php my admin ini, lalu liblaries. Nah, di bagian config default ini yang tadi kita sudah edit, kita sudah bisa mengeditnya di dalam dengan open with editor. Sabar, sedikit cooldown. Nah, kita cari di bagian allow arbit. Nah, di bagian ini arbit server ini, dia kan di sini false. Kita ubah menjadi true. Lalu kita save. Kalau sudah kita save, kita bisa keluar. Lalu kita bisa restart kembali servernya dengan mengklik restart dan restart. Kita tunggu sampai selesai. Oke. Nah, sudah selesai sampai di sini. Nah, selanjutnya kita akan mengedit file yang tadi kita replikasi agar tidak error. Nah, ini mengubah permissionnya. Selanjutnya kita akan mengedit bagian yang perlu di permission. Sekian. Kita lanjut ke video selanjutnya. Nah, sebelumnya tadi kan kita sudah merestart dan mengkonfig bagian-bagian yang sudah diperlukan. Nah, selanjutnya itu kita tinggal mengeksekusinya dengan cara pertama klik terminal, baru itu kita new terminal, baru kita masuk directory, yaitu dengan directory bin dengan cara cd/opt/lam/bin. Nah, kita sudah masuk di directory bin. Banyak ya, mana? Lalu kita ketikkan perintah sudo .mysql /root. Nah, kita berhasil masuk ke dalam MySQL-nya. Lalu kita akan coba mengetik show status select. Nah, kalau terdapat error, berarti keadaannya lagi tidak aktif si slave-nya. Nah, cara membuat si slave itu aktif dengan cara change master to enter master host sama dengan petik 2. Nah, host ini kita dapat dari yang tadi yang di terminal. Kita kembali ke terminal.
hafalin lagi dengan cara IP config. Nah, di sini kita dapat lagi 192.168 titik 1 titik berapa tadi? Titik 56.1. Oh, 56.1. Nah, ini kita koma. Habis itu master user, yang tadi user yang kita buat awal-awal tentang akunnya itu adalah provisi. Nah, ini password. Lanjut ke master password. Word. Sama dengan itu password yang kita sudah buat. Lanjut ke master. Aduh, salah guys, terdapat kesalahan. Kita ulang ya. Salah typo kita guys. Saya guys. Master 2. Baru itu ke master host. Di bagian ini kurang S. Nah, S-nya gede. Oke. Lanjut ke master nih, password. Lanjut master password sudah. Lanjut ke master log file, sama dengan itu tuh mysql min bin titik 2412. Nah, ini koma lagi, baru master log yang post sama dengan 2926. Nah, apakah sudah benar guys? Kita lihat dulu perintahnya. Oh, kurang titik koma. Nah, habis itu kita tinggal tekan enter. Nah, query-nya berhasil dibuat. Langkah selanjutnya itu, kalau query-nya sudah buat, kita tinggal start shuffle. Nah, kita start shuffle dulu. Start shuffle. Nah, query-nya sudah ada. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita lihat di replication yang ada di firewall. Kita tinggal refresh. Apakah dia masuk? Oke. Nah, kita see status table. Oke. Nah, di sini sudah berhasil ya. Di sini udah yes, sudah terbuat di replication-nya, statusnya juga udah ada. Udah. Kita lanjut ke pengujian replikasinya. Tadi kan kita sudah bikin replika replication. Nah, pastikan dua status shell IO running sama shell running ini saling yes ya guys. Nah, kalau sudah yes, berarti data siap untuk disinkronisasikan. Nah, kita pertama pergi ke PHP My Admin yang di komputer satunya. Nah, kita insert data. Kita data 4. Habis itu A4 dia demam. Harga obatnya 5.000, dia status stok. Nah, pastikan di tabel ini di obat itu belum ada tuh, belum ada isinya. Nah, ntar datanya pasti tersinkron. Oke, kita klik go dulu. Oke, diklik sudah. Kita masuk ke browser. Nah, ini masuk ya. Oke, kita lihat di bagian Ubuntu-nya. Kita refresh. Nah, si A4 demamnya sudah masuk. Nah, jadi begitulah cara mereplikasikan
si replication, cara menggunakan replication. Nah, maaf kalau ada salah kata, dan juga udah jam berapa ini. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Maaf terbata-bata soalnya banyak kejadian error ya di sini. Terima kasih yang udah menonton. See you the next video. Bye bye. Baiklah, sekian dari video presentasi kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih, kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.